sudah masuk ke jalan baik sekarang. Pas umurnya 24 kan? Ya 24, 26 itu. Ya, berarti hampir 10 tahun di dunia narkoba kan itu lama banget. Kok bisa memperbaiki dirinya? Caranya gimana ya? Ya istilahnya saya flashback juga sih ke belakang yang lihat teman-teman ya istilahnya yang pernah pakai sama saya yang meninggalnya tidak wajar itu kan. Jadi situ istilahnya menggambarkan diri saya gitu kan. Saya nggak mau gitu kan meninggal sia-sia seperti itu. Dan yang kedua istilahnya di situ saya flashback juga apa yang saya lakukan ya selama saya istilahnya bergaul di situ, ya saya sangat rugi banyak gitu kan, rugi waktu, kesehatan, keuangan juga gitu kan di situ. Akhirnya di situ saya mulai memperbaiki semuanya gitu. Yang paling saya lakukan itu ya saya diam di rumah, tidak kemana-mana dan tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang berhubungan dengan narkoba tersebut. Karena apa, rentan kalau kita istilahnya belum yakin, belum kuat dari kitanya untuk kembali ke lapangan, pasti akan jatuh lagi memakai lagi. Itu yang sering saya lihat gitu kan, teman-teman seperti itu. Dari situ saya nggak mau seperti itu, makanya saya tekadkan di situ selama 3,5 itu saya tidak kemana-mana di rumah. Gitu. Sampai orang tua juga, keluarga bingung gitu kan, kok bisa gitu kan ada di rumah, sedangkan dulu itu kan nggak pernah betah di rumah, paling pulang ke rumah cuma ganti baju ya kan, minta uang udah pergi lagi. Iya. Nah sekarang istilahnya eh, mungkin udah ketemu lah gitu kan istilahnya jalannya gitu kan, ditunjukkan sama yang di atas ya. Diselamatkan juga mungkin istilahnya, udah kamu di sini gitu mungkin istilahnya, itu bukan jalan kamu ya, istilahnya alhamdulillah gitu kan, bisa istilahnya bisa kembali lagi ke kehidupan yang sesungguhnya gitu kan gitu. Nah yang sekarang saya lakukan istilahnya ya sama seperti itu gitu. Kemudian istilahnya teman-teman yang masih memakai gitu kan, selalu saya kasih edukasi masalah dampak buruk narkoba seperti apa untuk kesehatan ya, untuk kehidupan kedepannya, untuk kesehatan keuangan segalanya. Pokoknya istilahnya kalau pakai narkoba tuh ya segala sesuatunya menjadi gak sehat. Jadi pas Pak udah berhenti, ya itu kan katanya di rumah, berarti rehabilitasinya sendiri? Itu Atau saya dapat bantu dari sempat direhab juga itu di daerah Banten Malimpi sana itu sekitar setahun 2 bulan gitu. Dan di sana juga istilahnya saya benar-benar benar-benar pengen bertobat di sana itu, karena istilahnya ya yang saya lihat itu ya fakta benar gitu, yang terjadi itu ya narkoba itu ya sangat mengerikan itu kan. Selain istilahnya merugikan materi ataupun tapi bisa membunuh kita gitu kan. Itu saya nggak mau gitu kan, diperbudak tuh sama narkoba sampai istilahnya matinya nggak jelas itu, sia-sia gitu. Ya pas Pak berhenti itu emang gak dicari sama orang-orang jahat itu. Pas mereka mau tarik lagi kan gitu kan. Setelah 3,5 tahun itu berlalu, itu kan saya waktu saya stay home itu ya di rumah itu saya tidak pegang HP. Dulu HP belum Android, masih HP Nokia lama itu kan itu HP saya buang. Saya buang. Karena apa? Kalau saya sampai pegang HP lagi pasti SMS, telepon itu pasti masuk. Nah, boleh contohnya sekarang ya masih banyak mulai teman-teman tiba-tiba masuk ke inbox Facebook, tiba-tiba DM ke Instagram, kadang-kadang tiba-tiba ke WA, nanya kabar atau gimana gitu kan. Saya tahu mereka istilahnya orang-orang yang masih di dunia tersebut, ya, tapi istilahnya saya selalu mengingatkan mereka, gitu. Udahlah selesai gitu kan, udah bukan zaman lagi, udah bukan masanya lagi, ayo. Nah itu terserah mereka gitu kan, bagian mereka gitu kan, terserah mau dengar atau enggak ya terserah itu kan, yang penting saya udah menyampaikan hal yang baik gitu. Tapi teman-teman yang masih istilahnya berkecimpung di tersebut ya, pikirannya macam-macam, ada yang bilang salut bagus, ada yang bilang istilahnya saya cepu, ada yang bilang istilahnya wah kamu udah kerjasama sama ini ya, pokoknya banyak lah macam-macam tanggapannya gitu. Tapi istilahnya ya
sampai kapan gitu kan saya harus berperang gitu kan untuk tidak jatuh ataupun makin lagi, ya sampai saya tutup usia, sampai saya mati. Itu harus bisa perjuangkan. Sampai saat ini pun saya masih berperang, sampai saat ini pun masih berperang biar saya nggak jatuh lagi ke dunia narkoba yang kelam tersebut. Tapi itu masih ada kepengenan gitu dari tubuh Itu otak gitu. pasti, itu pasti. Namanya seorang yang pernah pakai ya kan, dan otaknya itu pasti kena menerka, Memori gitu. ya kan, barang tersebut rasanya seperti apa, enaknya seperti apa, dan sesuatu yang istilahnya yang kerasa asik ataupun enak pada otak itu pasti membuat orang akan mengulang lagi, lagi dan lagi. Itu pasti, itu pasti. Rasa suka ataupun kangen itu pasti ada. Cuma di situ istilahnya saya selalu berpengan enggak. Kalau saya makan lagi, ya, saya nggak akan nggak akan selesai itu kan, mau sampai kapan itu, gitu kan. Terus juga istilahnya sekarang yang saya lihat tuh generasi penerus dari belakang, anak-anak saya, keluarga saya, yang membuat saya istilahnya semangat untuk berperang ataupun tidak pakai lagi narkoba tersebut. Jadi Pak sekarang aktivitis aksi narkoba kan? Yang kerja di yayasan yang aksi narkoba Ya itu betul, kan? saya sekarang ya menjadi seorang aktivis ya di narkoba. Saya bergabung di IPWL Bakornas GMDM yang bertempat di Pondok Kopi, Jalan Ruko Malaka Merah, Blok D nomor 22. Ya mungkin kalau teman-teman istilahnya yang di sini dengar ataupun nonton yang ingin lebih tahu tentang istilahnya apa sih adiksi itu, apa sih narkoba itu, gitu kan. Silakan ya bisa mampir ke tempat saya di sana. Ya dan di sana kita eh, kalau untuk konsultasi ataupun konseling free bisa lewat saya gratis. Jadi ketika Pak mulai kerja kayak aktivis kayak gini, setiap bulan tepat berapa korban mereka datang ke Pak itu, mereka minta bantu itu? Kira-kira berapa ya? Perharinya itu yang kita sering terima itu ya lumayan banyak, nggak sampai 100 sih, paling hitungan masih sehari itu kadang-kadang apa 4 orang, 3 orang, 5 orang itu kan itu yang wajib lapor gitu ya, mereka istilahnya yang tahap rehabilitasi untuk pemulihannya gitu kan. Sebenarnya pengguna narkoba ini nggak bisa sembuh, karena apa nggak bisa sembuh, karena istilahnya ketika dia pakai itu kan urat-urat pusat saraf otaknya udah berantakan. Nah itu kan untuk kembali seperti semula ya itu mujizat yang maha kuasa. Jadi istilahnya ya bisa pulih, bukan bisa sembuh, bisa pulih. Bisa pulih kenapa ya, karena pulih itu istilahnya dia tidak pakai lagi, tidak di dunia lamanya lagi gitu kan. Itu seperti itu. Jadi kalian cari orang-orang itu di luar atau mereka datang sendiri? Gimana kalian bisa ketemu sama orang itu? Kebetulan sekarang saya kan standby di kantor. Kalau dulu kan saya tiap hari di lapangan ketemu langsung dengan orang-orang yang memakai gitu kan. Saya sebenarnya di PWL Bokor Skemdem ini apa selain konselor juga tim penjangkau. Tim penjangkau itu istilahnya nyari orang-orang yang masih ter, apa terikat dengan penyalahgunaan narkoba tersebut, ya, mereka ya harus kita tolong. Karena apa? Mereka ini sebenarnya pengen berhenti tapi bingung. Bingung karena apa? Mungkin ngomong ke keluarga pasti ntar dimarahin atau apa. Kalau lapor ke ngomong ke polisi nanti takutnya ditangkap atau apa gitu kan. Jadi istilahnya ya perlu gitu kan eh, edukasi tentang istilahnya penyalahgunaan lebih eh, tepat sasaran lagi gitu. Apalagi kepada istilahnya generasi-generasi penerus bangsa itu kan itu harus ditekankan lagi biar istilahnya tidak terjadi seperti tahun 2000 yang lalu ya kan satu generasi kan hilang semua. Ya. Itu. Jadi cara rehabilitasi kalian itu gimana? Di kita cara rehabnya ada dua. Tuh yang satu ya rawat inap. Program itu ya 6 bulan. Itu paling cepatnya 3 bulan. Itu juga dilihat juga dari eh, apa keadaan si kliennya seperti apa gitu kan di situ, apa dia masih coba-coba atau
situasional atau adiksi. Kalau ketika dia masuk ke tingkat adiksi, itu pasti harus rawat inap. Nah, ketika dia masuk istilahnya cuman awalnya tahapnya coba-coba atau situasional, itu kan masih ringan gitu kan, nggak berat. Jadi ya bisa untuk rawat jalan, seminggu sekali datang ke kantor, ya kita konseling selama setengah jam di situ, tes urin juga untuk mengecek dia masih pakai apa enggaknya, seperti itu. Di situ kita saling menguatkan di situ. Dia saling bertukar pikiran, yang dia nggak tahu dia jadi tahu, yang saya nggak tahu saya juga jadi tahu. Jadi istilahnya bagaimana caranya untuk tidak pakai lagi dan tidak bergaul lagi dengan lingkungan narkoba. Jadi pasti apa ketika rehabiliti Pak curhat sama mereka curhat juga kan. Ya. Ya alasan mereka apa ya? Mereka paling kasih tahu itu ini alasannya Pak, ini alasannya Pak. Ini Yang apa? mengerikan itu ya sekarang ini, saya narkoba ini yang saya takutkan itu sudah menjadi kebutuhan hidup. Itu karena apa? Ketika saya tanya, kenapa sih kamu pakai narkoba? Buat bekerja Pak, buat stamina Pak, buat begadang Pak. Macam-macam alasannya gitu kan, macam-macam. Itu kamu sekali beli berapa? 100 Pak. Nah, satu pakai berapa orang? 1 orang. Sendiri gitu kan. Itu saya tanya, pasti kamu waktu pertama pakai nggak sendiri? Ya Pak, berempat. 0,1 itu. Tahu nggak kamu bisa pakai sendiri 0,1? Atau Pak, itu dosis kamu naik, saya bilang. Mungkin pertama dia pakai 4 orang ya kan. 4 orang, mungkin berjalan waktu bisa berkurang tuh orangnya, bertiga, berdua, sendiri. Barang tetap segitu, 0,1. Berarti ya orangnya berkurang gitu kan. Nah, cara dosisnya naik seperti itu. Nah, dari 01 ntar kan naik 02, 03, terus lanjut seperti itu. Begitu. Nah, jadi sebenarnya di sini fakta besarnya itu dari keluarga juga ya. Ya, kebanyakan sih kalau dari apa namanya pengguna ini ya mungkin juga karena eh, kurang perhatian juga dari keluarga, juga mungkin istilahnya orang tuanya terlalu sibuk bekerja, ataupun istilahnya tidak ada waktu ataupun sekedar untuk mengobrol-ngobrol sebelum tidur ataupun sebelum berangkat aktivitas, ataupun di acara temuan makan malam, ataupun istilahnya seminggu sekali berangkat bersama untuk liburan atau kemana begitu. Soalnya rentan kalau misalkan seorang pengguna narkoba itu dia pasti tidak kuat dari keluarga. Jadi istilahnya kurang perhatian dari keluarga, dan juga dia pasti imannya juga lemah juga, makanya mudah terombang-ambing gitu. Ibaratkan seperti apa ya, semakin tinggi itu pohon ya kan, semakin kencang juga angin akan menempa di atas. Begitu juga kita, ketika istilahnya pohon tersebut akarnya kuat, pasti tidak akan tumbang kan. Tapi kalau akarnya lemah, pasti akan tumbang. Nah, kalau kita juga istilahnya kalau imannya, pondasi iman kita kuat, otomatis istilahnya kita akan kuat menahan badai kehidupan ini, seperti itu Bang. Ya. Jadi saran apa ya untuk orang-orang masih pakai narkoba biar tidak menjadi bersembuh berarti dan belum pernah kena untuk yang belum pernah kena narkoba. Jadi untuk yang masih memakai, istilahnya cobalah untuk memperbaiki istilahnya apa yang harus dilakukan dalam waktu, dari waktu ke waktu, seperti istilahnya harus tahu waktu kapan kita harus tidur, kapan kita harus berkumpul dengan keluarga, dan kapan kita harus melakukan kegiatan ibadah gitu. Jadi yang untuk masih memakai, dua yang harus dilakukan, yaitu satu ya harus bisa menolak ajakan dari teman-teman yang ngajak pakai, ataupun dikasih atau ditawarin dengan teman untuk memakai. Dan yang kedua adalah menghindari. Yang menghindar ketika istilahnya menghindari lingkungan yang rawan dengan narkoba, dan istilahnya harus difilter juga gitu pergaulan. Terus tahu ya, situ lingkungan ini pakai narkoba gitu kan, lingkungan narkoba ataupun teman saya ini pakai narkoba, kita harus menghindar. Daripada kita istilahnya kita nyemplung ke situ, ya kita pasti pakai. Nah, yang saya bilang tadi, yang bisa nolak dan harus bisa nahan
nahan ketika selain nahan ketika rasa suges itu pun ingin rasa pakainya datang, itu harus bisa dipatahkan. Nahan ketika istilahnya ingin pakai, nahan ketika istilahnya sakit ataupun istilahnya sebutnya sakau, itu bahasa kerennya kan sakau. Nah itu harus dilakukan yang bagi pakai. Itu rasa sakau itu paling sekitar ya jarak 4 sampai 1 minggu sudah hilang rasa itu. Rasa untuk ingin memakai itu. Nah di situ istilahnya perlu tahap-tahapnya juga perlu juga istilahnya dampingan keluarga di situ, dampingan keluarga agar istilahnya bisa mengarahkan si pemakai tersebut untuk tidak jatuh lagi. Dan ini pesan untuk yang pernah tidak pernah memakai, jangan pernah mencoba dan jangan pernah menyentuh ataupun coba-coba, karena pertama kamu pakai itu sama dengan kamu nyalakan tombol bom waktu. Nah itu tombol waktu itu 3 arahnya. Kemana? Akan ke penjara kah? Akan ke rumah sakit kah? Akan ke kuburan kah? Seperti itu. Jadi ya orang istilahnya yang pakai narkoba itu ya 3 pilihan hidupnya itu. Rumah sakit, kuburan, penjara. Jadi ketika istilahnya yang belum pakai, jangan sampai istilahnya menyalakan tombol tersebut. Jadi cara untuk istilahnya menghindarinya ya kita harus bisa memanfaatkan waktu yang kosong dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya mungkin yang masih sekolah, ya kalau masih sekolah kan tahu tugasnya harus apa, belajar. Dan bagi yang bekerja ya bekerja ya kan. Kalau lihat bekerja kan gajinya naik ya kan, atau bonus apa gitu kan. Jangan ntar bonusnya buat beli narkoba gitu. Itu aja. Oke Pak, makasih banyak ya udah jadi tamu saya di channel aku, dan makasih banyak untuk inspirasi kita sama story-nya sangat unik, dan saya sangat belajar dari Pak Asep. Saya mau ucapkan makasih sama-sama banyak ya.